Halo guys, kenalin aku Andika. Di sini aku bakalan ngasih demonstrasi dan pengenalan terhadap debugging dan unit testing pada Android Studio. Adapun di sini aku menggunakan sebuah aplikasi kalkulator. Sini kalian bisa download, ntar aku kasih linknya di deskripsi ya, untuk biar bisa kita praktekkan langsung gitu atau bareng. Oke, kita mulai aja. Yang pertama di sini aku akan bahas tentang mengenai debugging atau debug gitu. Debug sendiri itu fungsinya adalah atau fungsi sederhananya itu adalah untuk kita bisa tahu gitu detail-detail dan mengenai apa aja yang udah kita buat gitu. Misalnya dari error atau nilai-nilai atau masukan yang ya value lah yang kita inputkan gitu. Adapun di sini untuk kita mencoba mendebug pada Android Studio, yang hal yang pertama tuh kita bisa membuat breakpoint gitu. Kalian tinggal klik ke kiri aja pada line yang ingin diberikan tanda breakpoint. Breakpoint sendiri itu gunanya setiap kita mendebug itu kode yang dieksekusi itu akan berhenti di situ gitu. Misalnya di sini pada praktek ini aku terapinya pada variabel operan one, operan two, kemudian sini ada result, dan yang terakhir itu di sini aku buat di uh, set text yang dimana dia terima nilai dari variabel result. Oke, sini untuk caranya, cara mengetesnya sendiri itu kalian bisa lihat ini nih, lihat kursor aku, terus lihat di menu atas dekat eh, run, di mana setiap kalau kita mau ngeran gitu, sini ada yang gambaran mirip serangga, namanya juga debug gitu ya, ini serangga gitu. Kita bisa klik ini. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, di sini oke, di sini udah berhasil ya, udah kita coba debug. Kemudian kita lihat di sini di eh, konsol, di sini di sebelah konsolnya ada tab debugger buat kita klik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nilainya tuh kosong ya. Maksudnya si tabnya tuh kosong gitu, belum ada apa-apa. Aku bakalan ngejelasin dulu si fungsi setiap tabnya gitu. Yang pertama tuh di kiri tuh ada tab frame gitu. Frame sendiri tuh fungsinya buat nampilin frame-frame atau alur-alur dari script yang kita buat gitu. Apa aja sih eh, yang keren gitu. Kemudian sih ada tab variabel. Tentu saja di sini variabel pasti bakalan nampilin si nilai atau value yang ada di variabel itu. Kemudian sih ada watch. Di watch sendiri tuh fungsinya eh, bisa apa ya, bisa langsung nampilin inilah nilai dari utama variabel. Kalau di variabel itu nilainya terperinci, tapi kalau di watch ini bisa langsung ke intinya. Oke, kita langsung coba aja. eh, Coba untuk mencobanya sendiri kita bisa buka aplikasinya atau di aplikasi yang udah dibuat, misalnya di sini karena ini aplikasinya kalkulator, kita coba dulu aja misalnya satu ditambah dua. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, begitu kita menjalankan sebuah kondisi pada aplikasi, kita bisa langsung melihat di tabnya itu langsung muncul ini ya, muncul apa tuh namanya, eh, muncul interaksi gitu. Jadi di sini diberi tahu gitu. Yang pertama tuh dari frame, tab frame. Di sini apa aja yang ada gitu. Kemudian di sini tab.
variabel, dan di sini ada type watch. Nah, di sini caranya kalau mau lihat, kan sini yang aku bilang ya, si type variabel ini bakalan nampilin eh, nilai atau value dari sebuah variabel ya, pasti tentunya. Dan di sini tuh sesuai dengan breakpointnya. Di sini yang udah kebaca tuh si operator add gitu. Untuk kita melihat ke proses selanjutnya, kita bisa lihat, kita bisa menggunakan step into ini atau si step over. Oke, kita cari lagi. Ini jadi kita nyesuaiin sama si flow datanya ya. Itu semuanya di eksekusi gitu. Maksudnya diliatin. Nah, sini udah sampai ke variabel penginputan data satu. Bisa dilihat ya, sama sesuai dengan yang apa kita inputkan di aplikasi, nilainya hasilnya sama, itu satu di operan teks ini. Kemudian kita lanjut lagi. Oke, di sini udah muncul operan kedua, sesuai juga di sini yang di nilai kedua itu nilainya dua. Oke, lanjut. Oke, di sini untuk si resultnya sesuai, satu tambah dua itu hasilnya tiga. Berarti proses debugging ini berjalan dengan lancar gitu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba unit test. Sini eh, unit test sendiri itu secara simpelnya atau gampangnya tuh kita mengetes metode yang kita pakai di aplikasi kita gitu. Apakah itu tuh berjalan dengan semestinya atau tidak gitu. Misalnya di sini pertama tuh saya punya metode add gitu, yang dimana tuh menambahkan jumlah. Nah di sini untuk tesnya sendiri tuh dia bakalan uh, menjumlahkan angka satu dan satu, apakah hasilnya itu bakalan dua, apakah sesuai bakalan dua ya. Kita untuk mengetesnya sendiri kita bisa ngeran lewat sini ya. Untuk di sini nilainya D sendiri itu artinya double ya. Oke, di sini berarti benar ya, si metode add to number ini menjumlahkan hasil satu ditambah satu hasilnya dua. Nah kemudian apakah kalau misalnya ini hasilnya tiga, maka dia juga bakal mistake. Kalau salah berarti itu artinya benar. Oke, di sini salah karena satu tambah satu itu hasilnya bukan tiga ya, tapi tadi yang benar itu yang itu dua. Kalau tidak percaya kita coba run di aplikasinya sebagai pembuktian saja. Oke, sepertinya aplikasinya harus di run ulang. Oke, sebentar teman-teman. Sepertinya yang kerannya masih ini. Oke, kita matikan dulu. Oke, sah. Oke. Sini kita sambil ngetes langsung di aplikasinya.
Kalau di sini udah benar ya pasti otomatis di aplikasinya juga ikut benar gitu. Contohnya tadi ya satu ditambah satu udah pasti itu hasilnya ya dua gitu. Nah, nggak mungkin hasilnya tiga, berarti ini si metodenya benar. Nah sini apakah benar min satu ditambah dua itu hasilnya satu gitu. Kita lanjutin testingnya. Berarti ini benar juga gitu ya, sesuai. Kemudian misalnya tadi udah kan add, kita coba yang sub. Oke di sini berarti kita coba benar, satu dikurangi itu tuh 17. Apakah hasilnya benar 16? Kita sub. Ya benar ya, hasilnya min 16. Sebenarnya ada Muna dan div itu semua sebenarnya sama aja itu ya. Misalnya kita coba salah satu aja, yaitu div ini. Oke kita coba 32 dibagi 2, apakah benar? Ya benar itu 16. Berarti kalau misalnya ini kita ganti si div-nya itu jadi misalnya 10, ini pasti si metodenya bakal error gitu. Nah kan berarti ini tuh semua fungsi yang ada di aplikasi ini tuh eh, memang udah berjalan dengan semestinya gitu. Atau si ya nilai operasi yang di dalam itu udah benar gitu. Oke, oke jadi kesimpulannya tadi dibagi itu di awal itu kita sangat mudah banget ya untuk kita bisa men-track hasil outputan dari program yang berjalan, misalnya dari nilai nilai atau value yang ada di inputan, kemudian nge-track apakah ada error atau tidak. Ya kemudian kita bisa melihat step by step itu bagaimana proses itu bisa terjadi. Kemudian ini yang terakhir itu adalah unit test gitu. Di sini unit test terasa banget ya si manfaatnya. Jadi kita bisa mem- ya mengetes metode atau fungsi yang kita buat itu apakah memang benar atau tidak gitu. Sebagai contohnya ya di sini kan di aplikasi kalkulator ini misalnya 32 dibagi 6 apakah hasilnya benar infinity, kemudian 32 dibagi 2 apakah benar hasilnya 16. Nah sebelum kita di run di aplikasi kita bisa mengetesnya dulu gitu pada metodenya gitu. Ini sangat ya apa ya, bermanfaat banget gitu buat membantu kita. Mungkin segitu saja video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk yang mau diskusi bisa berdiskusi di kolom komentar. Oke sampai jumpa di next video, terima kasih banyak.